Selamat malam untuk Ibu Chandrika dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk pasar modal. Yang pertama-tama, apa itu produk pasar modal? Produk pasar modal ini adalah instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Adapun pengertian dari pasar modal itu seperti tempat bertemunya investor dan emiten, yang dimana investor sebagai peminjam modal usaha dan emiten yang sebagai orang yang membutuhkan modal usaha. Lalu, adapun produk pasar modal ini mencakup beberapa surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan reksadana. Lalu untuk saham, apa itu saham? Saham ini adalah suatu surat bukti kepemilikan dari suatu perusahaan yang dimana jika kamu membeli saham, maka kamu menjadi pemilik dari sebagian perusahaan tersebut. Untuk contoh sederhananya, jika ada sebuah kue, lalu kue ini dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu kamu membeli saham ini dengan harga 1.000 rupiah. Maka dari itu, kamu menjadi pemilik dari kue tersebut. Dan keuntungan dari saham, dan kamu juga dapat mendapat keuntungan dari saham ini seperti jika harga saham naik, maka kamu dapat menjual kue tersebut menjadi 1.500 rupiah. Tetapi adapun resiko dari saham ini seperti yang dapat disebut capital loss, seperti jika harga saham menurun, kamu akan mengalami kerugian dan kamu hanya bisa menjual kue ini dengan harga 500 rupiah saja. Maka dari situ kamu akan mengalami kerugian sebanyak 500 rupiah. Lalu untuk obligasi itu adalah surat bukti utang dari emiten yang telah meminjam uang dari investor, yang dimana emiten ini berjanji akan membayar utang kepada investor sesuai dengan jadwal atau tanggal yang sudah ditentukan oleh kedua pihak, ditambah dengan bunga pokok tertentu. Untuk contoh sederhananya, bayangkan jika kamu meminjamkan uang kepada suatu perusahaan, dan perusahaan ini akan memberikan obligasi atau obligasi yang berupa seperti mereka akan mengembalikan utang yang mereka pinjam 6 bulan lagi dan dengan bunga 10%. Maka di situ kamu akan mendapatkan keuntungan. Untuk studi kasusnya bisa kita refleksikan seperti, bayangkan jika kamu ingin membuka perusahaan bubur ayam. Dan untuk membuka perusahaan bubur ayam ini kamu membutuhkan modal usaha sebanyak 6 juta. Dan kamu hanya memiliki modal usaha sebanyak 1 juta saja. Lalu di situ kamu berniat untuk meminjamkan utang kepada 5 orang atau 5 teman kamu. Kamu meminjam dari mereka masing-masing 1 juta. Lalu setelah kamu meminjam dari mereka 1 juta, kamu berjanji akan membayar utang tersebut 7 bulan lagi dengan bunga tambahan sebanyak 500.000. Tentunya obligasi juga memiliki keuntungan dan risiko. Jika kamu untung, kamu dapat mengembalikan semuanya ini dengan tepat waktu dan sesuai, dan kamu juga pastinya akan mendapatkan sisa keuntungannya. Dan jika kamu rugi, kamu tidak akan dapat mengembalikan semua ini dalam jadwal yang ditentukan. Maka kamu
hanya akan menumpuk-numpuk utang saja. Pertama-tama, apa itu reksadana? Reksadana adalah wadah investor untuk menitipkan dananya kepada manajemen investasi, yang dimana dananya ini akan dikelola dan dikembangkan di manajemen investasi tersebut. Penjelasan sederhananya begini, kamu tidak tahu, kamu ingin berinvestasi tetapi kamu tidak tahu cara kerjanya dan tidak mau ribet. Solusinya, kamu membeli reksadana dan dana kamu akan digabungkan dengan investor-investor lain. Maka untuk studi kasusnya seperti ini. Kamu memberi saham sebanyak 1 juta. Dan bayangkan jika dalam 1 tahun harga saham naik 10%. Maka keuntungan yang kamu dapat yaitu 1 juta ditambah 10% dikali 1 juta. Maka keuntungan yang kamu dapatkan menjadi 1 juta 1.100.000 rupiah. Jadi kesimpulannya, reksadana ini menjadi solusi untuk orang yang belum tahu atau tidak mau ribet dalam berinvestasi. Dan tentunya sebagai manajemen investasi juga akan mendapatkan keuntungan dari reksadana tersebut yang akan dibayarkan oleh investor. Jadi itulah sekian hasil dari penjelasan saya tentang produk pasar modal.